Halo teman-teman, selamat datang di Komipro Commissioning Progress Management. Komipro adalah salah satu pengembang aplikasi atau software development yang khusus mengerjakan kegiatan commissioning untuk di proyek-proyek besar seperti oil and gas, power plant, dan lain-lain. Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Komipro seperti PCM Pro, Comishop, Commissioning Manpower Management, Commissioning Asset Management. Comishop berguna untuk memproduksi task sheet dan check sheet yang diperlukan pada saat kegiatan pre-commissioning commissioning yang nantinya akan berhubungan dengan commissioning manpower yang dibutuhkan untuk planning dan estimasi penyelesaian proyek dan kebutuhan aset atau tool yang digunakan pada saat penyelesaian proyek. Komipro dan PCM Pro. Commissioning Progress Software yang disebut dengan Comishop sudah dikembangkan untuk mengorganisasi kegiatan mechanical completion atau pre-commissioning dan kegiatan commissioning. Beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan aplikasi ini misalnya adalah terdapat interface yang jelas antara kontraktor, owner atau operation. Dengan aplikasi ini sangat mudah untuk memastikan semua peralatan proyek sudah dites dan sudah dicek sebelum diserah terimakan. Dengan aplikasi ini kita bisa mengklarifikasi standar-standar dari semua party, misalnya kontraktor, owner, dan operation, standarnya sama. Kemudian dengan sistem ini diharapkan bisa berjalan dengan baik pada saat proses startup. Dan aplikasi ini juga sangat mudah untuk memonitor progres dari konstruksi dan commissioning. PCM Pro adalah pengembangan dari Comishop, artinya beberapa fitur dikembangkan di PCM Pro yang tidak ada di Comishop. Berikut adalah cara kerja aplikasi Comishop atau PCM Pro. Biasanya di fase engineering terdapat dokumen-dokumen yang memproduksi tag dari semua equipment seperti drawing atau dokumen lain dan list dari punch list. Nah, itu nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi oleh operator atau teknisi atau admin yang bertugas untuk aplikasi ini. Nanti dimasukkan ke dalam aplikasi bisa berupa online atau offline. Admin juga akan bisa mengkonfigurasi beberapa hal sehingga bisa memproduce check sheet dan test sheet. Nantinya seorang leader atau supervisor atau manager bisa melakukan instalasi data dari item test, kemudian memproduksi sertifikat, kemudian punch list atau report dari aplikasi ini. Feature utama dari Comishop atau PCM Pro yang pertama adalah master data commissioning, di mana dokumen-dokumen seperti tag number, vendor data, equipment disiplin, equipment quantity data, barcode atau QR, equipment specification data, installation location, semua bisa dimasukkan ke master data sehingga memudahkan untuk melakukan tracking data nantinya. Yang kedua yaitu memproses data. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan tes untuk setiap equipment bisa dioptimasi. Nanti akan diproduksi dari sini adalah readiness dari equipment yang akan dites, akan memunculkan check sheet dan test sheet yang digunakan. Kemudian nanti akan ada approval sesuai dengan test method, history testing request atau biasanya disebut dengan inspection request. Kemudian ada distribusi equipment yang akan dites. Nah, dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian di sini ada testing report, fitur yang akan memudahkan monitor status peralatan yang sudah diuji berupa grafik laporan, status indeks masing-masing disiplin. Jadi ada nantinya ada task list masing-masing equipment, punch list, reservation list, status indeks setiap disiplin, progress per periodik, grafik, kemudian ada status dosirnya seperti apa. Nah, keuntungan dari menggunakan aplikasi di Komipro ini adalah tentu saja memudahkan tracking, progresnya lebih mudah dihitung, preservation status misalnya lebih mudah dicek, punch list statusnya seperti apa, progresnya seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa mengklik tombol ini jika ingin mendapatkan aplikasi ini. Buat teman-teman yang bekerja di proyek konstruksi, khususnya proyek-proyek besar seperti di oil and gas, power plant, atau plant-plant lainnya, apalagi di departemen commissioning atau pre-commissioning, ataupun construction QC, nah ini pasti paham akan POM ini. Teman-teman, ini adalah POM Mechanical Completion Check Sheet, atau kadang ini judulnya adalah pre-commissioning check sheet. Check sheet ini biasanya digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengecekan equipment yang ada di proyek sebelum startup atau sebelum dioperasikan. Di dalam POM ini teman-teman bisa lihat di sini nama POM-nya adalah P05CR dan ini tidak baku ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. POM ini adalah tentang bolt tensioning. POM ini digunakan untuk pengencangan baut gitu ya, untuk di proses piping. Di sini ada dijelaskan juga sistem nomor dari proyeknya, kemudian di sini subsistemnya, disiplinnya apa, tanggal POM-nya dicetak, lokasinya proyeknya di mana. Kadang di beberapa proyek itu ada beberapa lokasi gitu. Tag numbernya, jadi tag number equipmentnya di sini bulan tes paket. Kemudian subsistem deskripsinya adalah tes separator. Nah, di sini ada yang unik, teman-teman. Di sini ada QR code. Ini digunakan nantinya untuk melakukan scan progress
atau untuk mengecek progres lebih cepat. Terus saja di bawahnya itu ada bagian tanda tangan untuk masing-masing party, mulai dari construction, mungkin ada kliennya, third party. POM ini dihasilkan oleh aplikasi yang sederhana, ada banyak aplikasi sebetulnya. Yang ini dihasilkan oleh aplikasi bernama Commishop. Commishop itu adalah Integrated Data Commissioning Progress. Di bagian pojok kanan atas ada siapa user yang aktif saat ini, nomor projectnya apa. Saya akan coba jelaskan bagian-bagian penting dari aplikasi ini sehingga teman-teman paham bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Di sini ada menu, ada namanya Project Setup. Project Setup terdiri dari project stage-nya apa, sistem subsistemnya apa. Jadi di sini kebetulan ada construction subsystem, ini ada beberapa proyek itu tidak diperlukan, disiplin, lokasi. Kemudian di sini adalah untuk punch list, ada action code-nya siapa, issue code-nya siapa, kategori punch list-nya apa. Di bagian tipe ada pengesetan dari POM template tadi. Jadi POM template-nya itu tidak baku, bisa disesuaikan, bisa diubah pada saat awal proyek, nah dimasukkan ke sini. Jadi untuk project setup dan template itu mungkin dimasukkan hanya sekali pada saat proyek dimulai. Untuk tipenya mungkin bisa di copy, project setup akan di setup ulang. Bagian terpenting dari aplikasinya adalah modul. Modul ini ada menu equipment. Equipment ini adalah memasukkan semua data-data yang dibutuhkan tanpa kecuali. Jadi semua datanya mulai dari pipingnya, instrumennya, elektriknya. Contohnya di sini DP 01010601 itu piping test packet. Jadi di sini adalah tempat menginputkan semua data. Cara menginputkannya bisa melalui import dari Excel karena biasanya datanya ada ribuan. Bisa juga manual satu-satu cara menginputkan datanya. Kemudian di sini ada menu loop package khusus untuk kegiatan instrumen. Di loop package ini hampir sama dengan piping test packet, dipisah. Kenapa dipisah? Karena di sana terdapat bagian-bagian detail dari loop packet yang dicek. Sedangkan di equipment ini biasanya untuk individual equipment seperti pressure gauge, kemudian level gauge gitu ya. Nanti di sini ada detailnya. Contohnya di sini tes 1 gitu loop paketnya. Nah, ini ada detail loop dari mana ke mana loopnya gitu ya. Piping test paket juga demikian. Ini ada piping test paketnya, nanti ada detailnya. Di detailnya di sini ada line numbernya, spool numbernya, join ke berapa gitu. Bisa diperhatikan ada detail test paket. Nanti ketika POM-nya di print nanti ada detailnya, bisa disesuaikan. Jika tidak diperlukan nggak usah di print. Setelah data dimasukin kemudian di generate maka akan muncullah task. Task di sini kita bagi menjadi construction, pre-com, commissioning. Nah, kadang-kadang ada bagian-bagian yang memang dikerjakan oleh construction itu di wilayah quality. Nah, kita bisa issue juga checklistnya dari sini. Kemudian ada bagian pre-com di sini. POM ini akan dihasilkan secara otomatis setelah equipment dimasukin kemudian di generate. Jadi tidak dimasukin satu-satu. Contohnya adalah ada POM misalnya POM painting gitu ya. Kalau mau mendapatkan POM-nya tinggal di download aja. Bisa POM Word dalam bentuk PDF. Nah, nanti akan muncul, teman-teman bisa lihat sama di sini lengkap, ada headernya, ada piping test packet, ada nomor POM-nya ini. Nah, ini logo ini nanti teman-teman harus ganti. Kemudian di sini ada punch list. Nah, punch list itu yang sesuatu yang paling penting juga di proyek. Nanti akan ada punch list description, stage-nya, lokasinya di mana, disiplin apa. Di menu list nanti ada overall tag list, ini semua tag yang ada akan ditampilkan di sini. Gunanya apa? Untuk memastikan data-datanya sudah masuk semua. Jadi tag list ini adalah semua equipment list gitu ya. Kalau equipment list kan hanya khusus equipment yang individual. Kalau ini loop packet list, nanti ada test packet list. Kalau tadi itu overall tag list. Nah, nanti ada status index. Ini biasanya status index ini diperlukan pada saat pembuatan dosir. Di sama halaman depannya ada, jadi tinggal mencetak aja. Untuk mendapatkan status index, teman-teman bisa pilih subsistemnya terlebih dahulu. Biasanya status index itu akan difilter berdasarkan subsistem, kemudian tekan tombol search. Ya, karena yang kita print adalah status index pre-commissioning. Nah, di logo ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan. Dan ini adalah subsistemnya. Di sini adalah disiplinnya apa. Semua tag number ini adalah disiplin piping. Nah, nanti kalau sudah ada progresnya, di sini akan muncul progres dan tanggal penyelesaiannya. Biasanya ini akan dilampirkan di dosir masing-masing disiplin di halaman depannya. Nah, di menu list ini juga terdapat punch list register. Jadi nanti semua punch list dalam satu proyek akan diregister di sini. Teman-teman bisa mencetak kapanpun jika diinginkan berdasarkan kategori. Nanti teman-teman bisa filter berdasarkan lokasi, berdasarkan subsystem. Nah, kebetulan di sini belum ada contohnya. Nah, ini bagian penting juga adalah menu import sama export. Import data ini digunakan untuk melakukan input data file Excel atau file CSV. Tinggal dipilih mau yang diekspor apa. Ada equipment, piping test packet, loop package. Teman-teman bisa ketik di Excel dulu untuk memudahkan pengetikan, kemudian diimport melalui tool ini. Nah, data yang sudah ada di dalam aplikasi juga bisa diekspor, yang bisa digunakan sebagai acuan untuk proyek yang lain, kemudian bisa digunakan untuk backup data juga. Nah, jadi teman-teman tinggal milih, bisa juga pilih semua, kemudian export selected. Nah, di sini ada menu reporting.
Yang paling penting adalah ada construction report, punch list report, pre-com report, scaline report, kemudian commissioning report, ada bar chart. Nah, kira-kira bar chartnya di sini akan kelihatan ya, totalnya berapa yang harus dikerjakan, ini yang sudah selesai berapa. Kita lihat contohnya adalah pre-com report misalnya. Dalam pre-com report di sana terdapat filter jika diperlukan, ini untuk mengetahui berdasarkan disiplin, lokasi, subsystem atau yang lainnya. Di sini ada sistem ID, subsystem ID, kemudian di lokasi, kemudian di sini masing-masing disiplin terlihat jumlah task sama progresnya. Total yang dikerjakan, di sini total yang sudah dikerjakan. Nah, di sini total tasknya 31, yang sudah dikerjakan 1, progresnya sekian. Dan di sini kebetulan progresnya adalah 1, masih 1%. Kemudian di menu setting terdapat beberapa fasilitas seperti setting user setup, kemudian hak akses, bagaimana backup data, kemudian reset data. Nah, di ini biasanya dilakukan oleh orang IT atau super admin. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari aplikasi Comisoft.